Perkenalkan, saya Hadi Ismanto, selaku dari Direktur dan Penerbit dari Manual Jakarta. Senang sekali hari ini saya akan memandu sesi yang berjudul Aktivisme Lingkungan sebagai Tugas Netizen Kontemporer. Bersama dua narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya di lokasi, yaitu Mbak Hana Keraf, selaku Chief of Community Officer dan Partnership dari Duanyam, dan juga Mbak Rara Sekar, seorang musisi Indonesia, peneliti, dan juga edukator. Tapi sebelum kita mulai, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di program konferensi acara Pekan Kebudayaan Nasional 2020, sebuah agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tahun ini, Pekan Kebudayaan Nasional kembali diselenggarakan dengan mengangkat tema Tutur, Kultur, dan Luhur. Harapannya lewat konferensi yang dibangun adalah diskusi lewat tutur dalam upaya mengangkat nilai budaya atau kultur yang mengakar dalam diri untuk kemudian ditinggikan di tengah masyarakat saat ini, yaitu luhurnya. Konferensi Pekan Kebudayaan Nasional tahun ini tidak dilakukan secara live, namun telah direkam terlebih dahulu dan akan disiarkan nanti di channel TVRI dan TV Edukasi, serta diunggah di website dan channel YouTube Budaya Saya. Langsung saja saya ingin memperkenalkan sekaligus menyapa terlebih dahulu para narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya di tempat, yaitu Mbak Hana Keraf, Chief of Community Officer dan Partnership dari Duanyam. Mari kita sambut Mbak Hana. Apa kabar Mbak? Silakan. Ya, baik, sehat? Sehat. Sehat ya, baik. Oke, kita juga punya Mbak Rara Sekar, musisi, peneliti, dan juga seorang edukator. Mari kita sambut Mbak Rara. Halo Mbak Rara, apa kabar? Halo, kabar baik. Ya, semoga ini kelihatannya sangat muda, jadi gue panggil mbaknya rasanya gimana gitu ya. Tapi selamat datang di Pekan Kebudayaan Nasional, di mana sesi ini kita akan berbicara sedikit tentang aktivisme lingkungan sebagai tugas dari netizen kontemporer. Tapi mungkin sebenarnya dua narasumber kita mungkin tidak perlu banyak pengenalan ya, karena betapa banyaknya pencapaian dan kesuksesan yang sudah dicapai, tapi untuk menghindari bahayanya berasumsi, kita kenalan dulu kali ya, mungkin lebih dekat. Mungkin kita mulai dengan Mbak Hana, mungkin boleh nggak kenalan sedikit tentang latar belakangnya, mungkin tentang Duanyam sendiri, dan juga tentang kegiatan apa sih yang sekarang sedang sibuk gitu. Mungkin Mbak Hana boleh cerita sedikit. Terima kasih Mas Hadi dan sahabat budaya semua sekalian, semoga sehat-sehat terus ya. Di rumah dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Hana Keraf, salah satu pendiri dari Duanyam. Nah, sebelum cerita lebih lanjut tentang Duanyam, pengen tunjukin video dulu nih. Mungkin bisa dibantu, tolong putarkan videonya. Tukandai, dai tukandai, tobo tena tena tukandai. Koi ilena po tobo tena tena tukandai. Watan haka watan haka lerindore dore watan haka. Ya, jadi video tadi itu Mas Hadi sedikit menceritakan tentang kegiatan yang Duanyam lakukan, terutama di NTT. Kebetulan itu di-shoot waktu ulang tahun kami tahun lalu, ke-5. Jadi memang kita mengumpulkan ibu-ibu dan tema dari acara itu adalah merayakan semangat menganyam. Gitu. Jadi bagaimana menganyam itu bukan hanya melibatkan perempuan, tetapi juga berbagai aspek gitu, lingkungan hidup, tentang generasi muda, lalu kemudian melibatkan pemerintah lokal juga misalnya, dan seterusnya gitu. Ya, mungkin saya lanjut masuk ke presentasi sedikit. Boleh, silakan. Share tentang siapa sih sebenarnya Duanyam itu ya. Silakan Mbak Hana. Oke. Clicker saya. Ya, jadi Duanyam sendiri ini berasal dari kata bahasa Sika, Maumere, dua artinya ibu, lalu anyam. Jadi ibu menganyam. Duanyam sendiri kami jatuhnya sebagai perusahaan ya, tetap for profit, tetapi kewirausahaan sosial, di mana bisnis modelnya, social modelnya itu embedded di dalam bisnis modelnya gitu. Kami berdiri di tahun 2014 dan sampai hari ini sudah bekerja dengan pengrajin terutama perempuan di beberapa daerah di Indonesia.
Terkhususnya memang di wilayah Indonesia Timur, kita ada di Kabupaten Nabire, di Provinsi NTT cukup masif, ada 4 kabupaten, lalu yang paling baru itu di Provinsi Kalimantan Selatan, itu di Hulu Sungai Utara. Sampai hari ini kami sudah bekerja dengan sekitar lebih dari 1.300 ibu-ibu pengrajin dan sekitar 54 desa sampai hari ini. Dan apa yang kami lakukan sebenarnya di dalam 2 Nyam ini adalah kita menemukan sebenarnya ada masalah. Asal mula masalahnya memang dekat dengan partner saya pendiri 2 Nyam juga adalah kesehatan masyarakat awalnya. Partner saya melihat bahwa akses terhadap fasilitas kesehatan maupun jasa kesehatan itu sebenarnya walaupun tersedia tapi ada gap gitu. Dan gap itu perlu diisi dengan tabungan, misalnya tabungan bersalin yang membutuhkan cash. Sedangkan opsi dari pendapatan dari masyarakat itu masih dari agrikultur yang masih membutuhkan waktu gitu untuk mendapatkan tunai. Bahkan mereka biasanya menanam itu untuk makan. Nomor 1 perut dulu sebelum kemudian menjual untuk uang tunai. Di situ kita mencoba melihat apa sih kearifan lokal yang ada yang kemudian bisa memberikan tambahan pendapatan bagi ibu-ibu ini gitu. Ada tenun sebenarnya, ada kegiatan-kegiatan lain, tapi yang paling menangkap mata kami waktu itu adalah menganyam karena menganyam ini bahan bakunya banyak di lokal, kebetulan mulainya dari NTT jadi lontar banyak, kemudian juga tradisi menganyam ini juga turun-temurun ada, jadi memang sesuatu yang dari lokal sudah ada, dan kita melihat sebenarnya di pasar nasional maupun global permintaan akan produk anyaman itu semakin meningkat gitu. Jadi di situ kita merasa oke, ini bisa kita koneksikan. Di luar kegiatan-kegiatan menganyam ini, kami juga mencoba untuk memberikan program-program pemberdayaan bagi ibu-ibu. Salah satu contoh misalnya Kabupaten Flores Timur memiliki isu dengan stunting. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, kami memberikan porsi makanan bergizi gitu kepada ibu-ibu. Atau misalnya beasiswa, sangat tergantung dari masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi di setiap desa. Untuk ibu-ibu yang misalnya produksinya selalu kualitasnya bagus, selalu kirimnya on time dan selalu semangat, itu anak-anaknya kemudian akan mendapatkan beasiswa gitu. Jadi memang program-program insentifnya ada bermacam-macam, tetapi ada juga yang semua ibu-ibu pasti akan mendapatkan. Gitu. Di 2 Nyam sendiri kami memberikan akses pasar langsung terhadap produk-produk anyamannya. Dan ini memang nanti kita bisa bahas banget nih Mas Hadi pada saat ngomongin tentang market juga ya, tentang netizen, tentang social media juga, bagaimana sebenarnya ini sangat menantang karena kami harus memiliki aktivitas edukasi terhadap konsumen yang sangat intensif juga gitu untuk memperkenalkan produk-produk kerajinan tangan ini. Ini 2 jenis produk kami biasa membagi menjadi living dan fashion. Living ini biasanya produk-produk yang 100% dari komunitas, mengangkat kearifan lokal. Sedangkan kalau fashion ini biasa kita berusaha beradaptasi dengan permintaan pasar yang lebih modern dan fungsional. Nah, kami merasa sebagai sebuah social enterprise, usaha kami harus selalu memberikan dampak sosial. Kalau dampak sosial yang nggak jalan, ya bisnisnya nggak akan jalan. Itu konsep dasarnya. Dan kami selalu berusaha untuk mengangkat cerita yang ada di dalam komunitas sendiri. Nah, terkhusus untuk Pekan Kebudayaan Nasional ini, yang ingin saya highlight dan di sesi kita adalah sebenarnya tentang bagaimana bahan baku alam yang ada di setiap daerah di Indonesia itu sebenarnya sangat kaya sekali Indonesia gitu. Kita tahu tenun dari Indonesia itu seluruh Indonesia itu macam-macam. Kita tahu batik juga macam-macam. Tapi yang saya sendiri sangat kaget pas pertama mulai 2 Nyam adalah ternyata anyaman Indonesia tuh dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda gitu. Dan bahan baku serat alamnya pun berbeda gitu. Nah, ini yang kemudian ternyata seiring perjalanan 2 Nyam kami merasakan gitu. Nah, ini salah satu wilayah yang kami kerja di Flores Timur. Flores Timur, Nagekeo dan Lembata. Ada 3. Di mana kami menggunakan bahan dasar adalah lontar. Ini banyak sekali ditemukan, tanaman liar, dan kalau di NTT sendiri disebutnya juga sebagai pohon kehidupan. Karena dari buahnya ada hasil, dari batang kayunya ada hasil, dari daunnya ada hasil, dan seterusnya. Dan kami mencoba untuk sekarang melakukan kegiatan pelestarian lontar. Jadi semakin lontarnya ada, jangan ditebang, jangan dibakar lahannya, daunnya akan bisa digunakan untuk menganyam. Jadi ada economic incentive untuk melestarikan lontar sendiri. Ini yang di Kalimantan Selatan sedikit berbeda. Ini ceritanya tentang
pelestarian lahan gambut. Ini kebetulan kerjasama dengan Badan Restorasi Gambut. Bagaimana caranya supaya purun itu tetap bisa tumbuh di lahan gambut sehingga lahan gambut yang kosong atau botak ini tidak terancam untuk kebakaran. Gitu, karena gambut sendiri kan dia menahan air akarnya di bawah. Nah, sehingga semakin teman-teman konsumen misalnya di Jakarta, di Bali maupun global membeli produk purun, anyaman dari purun, masyarakat di Hulu Sungai Utara salah satunya akan terus melestarikan si tanaman purun ini sendiri. Gitu. Yang ini dari pohon gebang di Kabupaten Ngada. Ini kebetulan baru aja minggu lalu memenangkan Good Design Award dari Jepang, mewakili 1 dari 6 produk yang mewakili Indonesia. Dan Selamat. Wow, sangat membanggakan. Ini desainnya 100% dari komunitas, gitu. Jadi yang diberikan masukan oleh Duanyam hanya kualitasnya harus konsisten, sizingnya harus konsisten, tapi desainnya benar-benar kearifan lokal. Dan bahan bakunya juga liar, banyak sekali ditemukan di daerah Kabupaten Ngada. Yang terakhir, ini adalah tentang anyaman kombu, noken ini ada kesalahan, ya. Ada noken dari Papua, Kabupaten Nabire, dan ini berasal dari kulit kayu pohon waru, yang juga liar di sana, banyak ditemukan, dan kita selalu mengatakan ke ibu-ibu, semakin kita melakukan produksi, ibu-ibu harus ingat, harus selalu untuk tanam lagi gitu pohonnya, atau jangan ditebas semua. Kalau mau mengambil pohonnya, ambil dari sisi sini, dibiarkan tumbuh, pindah ke tempat yang lain. Jadi bergilir gitu, dan membiarkan pohon untuk tumbuh. Itu sih. Nah, ini juga nanti bisa kita diskusikan sedikit tentang regenerasi penganyam. Jadi baik kita saat ini sedang ada kelas ekstrakurikuler untuk 2 SMA di Kabupaten Flores Timur, supaya yang nona-nona muda ini jangan hanya main Facebook atau Instagram, tapi nganyam gitu. Karena udah mulai hilang keterampilan nganyam ini. Pas kita datang mereka bilang, aduh itu mama saya punya pekerjaan itu nenek di rumah yang kerja anyam, bukan saya yang anyam gitu. Nah, sekarang kita mau bikin nganyam ini trendy lagi, supaya yang nona-nona ini nggak malu ketika mereka nganyam. Dan terakhir, salah satu program juga tentang regenerasi, kita kerjasama dengan universitas lokal, mengajarkan mereka tentang bagaimana sih menjalankan kewirausahaan sosial, dan harapannya ke depannya mereka yang bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan yang Duanyam lakukan, Duanyam bisa cuma jadi off-taker-nya saja. Tetapi anak-anak muda di daerah yang kemudian memiliki peran penting community-based enterprise-nya, social enterprise-nya itu ada di tangan-tangan putra-putri daerah ini. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita ngobrol lebih banyak. Wow, luar biasa Mbak Hana. Terima kasih atas perkenalannya. Tadi banyak sekali poin-poin yang sangat-sangat menarik ya. Aku mungkin nanti kita akan ngobrol nanti lebih lanjutnya, tapi mengenai social enterprise, mengenai regenerasi penganyam ya, itu sangat menarik dan menjadi sebuah isu yang sangat real sebenarnya di banyak daerah di Indonesia. Tapi nanti kita akan ngobrol lagi lebih banyak. Tapi sekarang saya mau ke Mbak Rara dulu ya. Mbak Rara mungkin boleh sedikit perkenalan, maksudnya ya saya sendiri fans banget gitu dari karya-karya musiknya gitu. Jadi tapi kan yang banyak tidak diketahui oleh para sahabat budaya kan mungkin Mbak Rara sebenarnya lebih dari seorang musisi, juga seorang peneliti dan juga seorang edukator, juga seorang fotografer gitu ya. Jadi banyak ya Kak, makanya. Jadi mungkin boleh nggak ke sahabat-sahabat budaya kita yang sedang menonton mungkin memperkenalkan sedikit tentang latar belakang dan apa sih khususnya kegiatan yang sekarang sedang digiati gitu yang mengambil banyak waktu Mbak Rara sendiri gitu. Terima kasih Mas Hadi. Silakan. Mungkin aku lebih banyak dikenal sebagai musisi kali ya. Memang kebetulan banyak berkarya di bidang musik, tapi sebenarnya beberapa tahun ini memang aku lagi lanjut studi dan baru selesai mengambil studi antropologi budaya. Nah, sepulang dari itu dan sebenarnya pada saat sedang bersekolah memang mendadak jadi mendalami berkebun gitu. Dari awalnya mungkin tipis-tipis gitu ya istilahnya, sampai tebel banget, sampai tenggelam ya, cukup tenggelam di dalamnya. Dan mungkin hari ini aku akan lebih banyak berbagi soal seorang Rara Sekar sebagai tukang kebun kali ya. Tapi boleh. Juga hal-hal apa yang bisa didapatkan atau setidaknya aku sendiri dapatkan selama belajar berkebun itu sendiri gitu. Ternyata telah membawaku ke banyak ruang-ruang pertemuan baru yang juga membukakan wawasanku tentang banyak hal, tidak cuma soal teknis berkebun, tapi juga soal nanti kita bisa ngomongin politik pangan, bisa ngomongin lokalitas, kedaulatan pangan dan lain-lain gitu sih. Wow, silakan. Boleh? Boleh, silakan.
Jadi hari ini tajuknya sebenarnya sangat sederhana karena aku pikir kalau kita ngomongin berkebun memang sebenarnya cukup sederhana ya. Yang aku pelajari adalah berkebun buatku sendiri adalah belajar. Nah, belajar apa aja sih? Nah, mungkin aku akan coba berbagi sedikit saja tentang apa saja yang aku pelajari dalam perjalanan berkebun ini. Oke? Ini adalah lahan fasilitas umum di kompleks depan rumah. Jadi kan setiap rumah itu pasti punya kayak lahan yang gak jelas ya kepemilikannya. Ini kan publik atau bukan, privat juga bukan. Nah, kebetulan aku sama Ben sedikit merebut ya lahan-lahan ini. Dan kita mengalihfungsikannya menjadi food forest gitu. Jadi kayak kebun pangan kecil, eksperimental juga sih sebenarnya, masih banyak eksperimen lah, kegagalan dan keberhasilannya masih bisa dipertanyakan. Kami mengubahnya menjadi food forest kecil dengan waktu itu harapannya cuman eksplorasi menanam pangan lokal, tapi juga gimana caranya supaya akses ke pangan itu lebih mudah dan juga berkebun menjadi sesuatu yang sangat accessible gitu, mudah diakses oleh siapapun. Jadi karena itu kan kita di depan ya, tetangga semua segala macam bisa lihat. Tadi juga bisa lihat tuh kan satpam lewat, lagi ngapain, terus jadi malah kesempatan untuk saling berdiskusi, untuk nanya ini tanaman apa, terus saya dulu nanamnya kayak gini, orang tua saya kayak gini, akhirnya memunculkan perbincangan mungkin ya, perbincangan baru soal pangan dan juga soal menanam yang sebelumnya mungkin menjadi sesuatu yang sangat eksklusif atau sangat rural. Nah, jadi sebenarnya ini eksperimenku dan Ben selama beberapa tahun sejak pulang ke Indonesia. Nah, tadi itu awalnya. Terus ini juga salah satu proses tetangga lumayan rame ya, jadi rame dan sebenarnya setelah kejadian ini, setelah maksudnya inisiatif ini, lalu kan kita semua terdampak oleh COVID ya, wabah. Nah di kompleks kami akhirnya mendadak semua jadi lebih bersemangat berkebun, bahkan banyak lahan-lahan yang bisa dibilang lahan tidur atau misalnya rumah-rumah yang tidak dihuni, jadi dibeli tapi nggak dihuni gitu ya, itu direbut sama nggak direbut sih, dimanfaatkan oleh kami untuk jadi lahan pangan gitu, jadi kebun pangan. Intinya sebenarnya eksperimen kecil seperti ini ternyata menunjukkan bahwa berkebun atau menanam itu adalah sebuah aksi bukan individual tapi sangat sosial gitu. Jadi hasilnya atau aktivitasnya itu memang sangat sosial dan berelasi dengan masyarakat, dan mungkin nanti aku ceritakan kenapa gitu. Jadi ya seperti ini hasil panen kami selama mungkin setiap minggu ya bisa dibilang, dan pastinya karena kami mencoba menerapkan prinsip permakultur, jadi meniru cara alam bekerja, pastinya menanamnya juga sesuai dengan musim. Nah kebetulan karena Bogor itu kan curah hujannya lumayan menggila ya, jadi kami lebih banyak menanam pangan-pangan lokal sebenarnya yang memang bertahan di cuaca dan iklim atau mikroiklim di Bogor gitu, khususnya Kabupaten Bogor. Jadi ya ini seperti ini panennya. Jadi berkebun itu adalah belajar cara menanam, membaca dan memahami relasi manusia dengan alam dan bagaimana kita mengalami krisis iklim dan krisis lingkungan secara langsung. Nah ini hal pertama yang sebenarnya mau aku share di presentasi ini. Kenapa? Jadi sewaktu pertama kali belajar berkebun itu sebenarnya di New Zealand. Kenapa? Karena memang hobi orang New Zealand itu berkebun, nomor satu hobinya itu. Jadi akhirnya ketularan, getok tular juga ternyata nggak cuma di Jawa tapi juga di New Zealand. Nah di sana sangat mudah sebenarnya belajar berkebun secara organik karena memang infrastrukturnya dan akses untuk membeli misalnya pupuk organik, pestisida organik, pokoknya hal-hal yang memudahkan kita berkebun organik itu sangat mudah didapatkan. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin pertama pengetahuan tentang menanam kita sudah tercerabut ya sebagai masyarakat kota, terus juga rasanya kok kayaknya kalau nanam apapun langsung mati, itu juga udah nggak pede kan. Terus ketiga juga akses ke misalnya kebutuhan-kebutuhan seperti itu sangat sulit gitu, bisa dibilang jadi kayak pengetahuan yang esoterik yang cuma dimiliki oleh segelintir orang dan mereka juga sulit berbagi gitu ya, atau nggak diuangkan terus gitu si pengetahuannya. Nah jadi setelah aku belajar berkebun, ternyata banyak sekali yang perlu kita pelajari sebenarnya tentang alam, tentang relasi kita dengan alam, dan aku mempelajari ulang relasiku dengan alam. Dan ternyata di dalam itu juga akhirnya melihat bagaimana sebagai manusia kita sudah sangat mengeksploitasi alam, dan
sebenarnya kita sangat tidak memiliki empati ya ke alam ya gitu ya. Kita tidak berempati lagi dan tidak bisa melihat alam sebagai suatu elemen yang justru menghidupkan kita gitu. Tapi itu berubah ketika misalnya waktu aku menanam, ternyata mikroiklim atau setidaknya iklim belakangan ini tuh cukup ekstrim bisa dibilang. Dan mungkin kalau kita ngomongin krisis iklim, kita bisa ngomongin hal-hal yang besar ya, yang fenomenal. Misalnya es di kutub utara yang meleleh, kita suka gitu ya kalau ngomongin itu. Terus hal-hal yang besar, yang mungkin jauh dari realitas keseharian kita. Tapi ternyata ketika kamu menanam, mencoba menanam, krisis iklim itu sudah sedekat itu. Krisis lingkungan itu sedekat dan keseharian itu. Misalnya soal hama gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan prinsip permakultur tadi ya, mengikuti cara alam, sebenarnya tidak ada hama gitu. Yang ada kita sudah begitu mengeksploitasi alam sehingga populasi daripada hewan-hewan yang seharusnya hidup dan memang makan dari tanaman-tanaman ini menjadi lebih banyak, menjadi tidak seimbang. Ada ketidakseimbangan dalam alam sehingga muncullah konsep hama gitu. Tapi sebenarnya dengan iklim yang ekstrim juga, ya mereka populasinya jadi gak karuan gitu. Misalnya aku sering dapat curhatan di media sosial gitu ya, Mbak saya banyak dimakan bekicot, atau misalnya tanamannya dimakan grasshoppers atau ulat. Biasanya orang takut banget sama ulat ya. Nah itu juga menyebabkan kita jadi merenungi gitu. Wah iya juga ya, maksudnya kalau kita mau tetap meniru alam, tapi alam sudah sebegitu hancurnya, ya beginilah yang kita dapatkan gitu. Padahal kami sudah berusaha sekeras mungkin untuk misalnya tidak menggunakan pestisida kimia, apa jangan-jangan karena itu ya, jadi karena organik memang harus berbagi juga sih dengan hewan-hewan. Nggak boleh serakah sendiri. Iya, nggak boleh serakah, kita harus berbagi. Nah tapi belakangan juga di Bogor itu pada saat awal musim kemarau bahkan sempat ada badai besar sekali. Kalau sahabat budaya ingat, mungkin beda kali ya pengalaman, cuma mungkin yang di Bogor akan mengingat. Itu kebetulan waktu itu Ben lagi eksperimen nanam jagung merah, agak sotoy sih ya, kan harusnya di NTT ya nanamnya. Cuman begitulah eksperimen kami yang berprivilege ini yang tidak bergantung penghidupannya dari kebun. Jadi kami mencoba bereksperimen, akhirnya sih bisa panen. Cuman waktu badai itu mungkin separuh dari hasilnya itu mati gitu. Tapi kan dari hasil itu awal kemarau, jadi kami sempat bingung, ini musim apa ya gitu. Dan ternyata di saat badai yang menimpa Bogor ini, menimpa juga daerah Jawa Barat dan sekitarnya, dan teman-teman kami yang menanam dan punya kebun, termasuk kebun kolektif juga terdampak. Nah, bisa dibilang ini kan semacam mikrokosmik ya, atau gambaran kecil dari bagaimana sebenarnya petani-petani Indonesia atau pekebun-pekebun yang levelnya lebih besar sedang berperang atau menghadapi krisis iklim dan bagaimana itu berpengaruh pada penghidupannya gitu. Jadi menanam itu justru kita jadi bisa lebih memahami, oh iya ya, ternyata nggak segampang itu gitu. Ternyata makanan kita juga akan terpengaruh oleh krisis iklim yang sudah kita alami hari ini. Nah, itu sih yang salah satu yang aku pelajari sendiri dari kegagalan seperti ini yang ya nggak terlalu signifikan lah ya, tapi kebayang aja kalau misalnya para petani dari mungkin di Jawa Tengah yang mengalami krisis air karena kekeringan kan sudah parah, belum lagi model-model pertanian kita yang konvensional itu kan sebenarnya sangat mengikis unsur hara dari tanah sehingga ada ketergantungan pada produk-produk kimiawi dan lain-lain yang memiskinkan. Jadi banyak mikir tentang itu sih sebenarnya. Nah dari situ akhirnya aku juga belajar bahwa berkebun itu bukan cuma belajar tentang cara berkebun, teknisnya, tapi juga asal-usul pangan kita gitu. Isu pangan, rantai pasok, politik pangan, ketahanan pangan, hingga kedaulatan pangan. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut ya. Cuman intinya jadi kita melihat misalnya, kebetulan karena kami juga jadi memanen sayur itu udah bisa hampir setiap hari sebenarnya. Padahal kebun kami itu cuma 4x4 meter, ada 2, tadi yang di dalam yang legal, yang luar yang sedikit ya abu-abu, tapi untuk kepentingan kemaslahatan kolektif lah. Dan juga ada kebun tetangga yang minta dibantu digarap, jadi ada kebun tetangga juga gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu besar mas tadi itunya luasannya ya, tapi kami bisa panen terus. Nah dari situ misalnya kami melihat, oh begini ya Pak, tomat gitu ya, terus tomat itu ternyata susah juga gitu, terutama ketika ditanam di daerah-daerah yang misalnya agak sedikit basah atau lembab, dia membutuhkan daerah yang lebih kering, tapi unsur haranya harus tinggi gitu kan. Jadi dan sebenarnya tomat misalnya yang
yang matang di pohon dan yang tidak matang di pohon itu rasanya beda sekali. Tapi karena transportasi, makanya tomat yang kita makan dari pasar itu biasanya memang setengah matang gitu, yang hijau gitu. Tapi makanya rasanya berbeda. Jadi hal seperti itu lebih superficial ya, soal rasa. Tapi bukan cuma soal rasa, tapi soal dari mana pangan kita berasal, bagaimana caranya, berapa prosesnya untuk menanam tanaman-tanaman ini atau sayur-sayuran ini. Nah itu jadi lebih terbukakan. Dan apakah kita bisa memang, dan kita sudah punya ketahanan pangan yang selalu digadang-gadang, atau bagaimana dengan kedaulatan pangan? Nah, jadi lebih mikirin ke sana sih. Nah soal kedaulatan pangan mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut kali ya Mas Hadi karena terlalu teknis. Cuman mungkin selaras juga dengan tadi apa yang disebut sama Mbak Hana. Sebenarnya kalau aku percaya, dan ini aku hasil diskusi dan belajar banyak dari teman-teman Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), ada 3 hal sih yang penting untuk kita dalami ketika kita ngomongin kedaulatan pangan. Kalau mau daulat pangan nih benar-benar, pertama diversity atau keberagaman. Tadi Mbak Hana bilang kan ternyata bahan-bahan atau lokal untuk membuat kerajinan tangan itu sangat beragam dari Sabang sampai Merauke, itu berbeda. Nah, jangan sampai kita justru menghomogenisasi gitu sih bahan-bahan itu. Nah, memang kita harus merawat keberagaman itu karena sejatinya alam itu beragam. Kalau misalnya kita ke hutan gitu ya, hutan kan nggak satu jenis kecuali kebun sawit gitu ya. Nah, kelihatan kan mana yang nggak natural gitu ya. Mana yang eksploitatif juga sebenarnya ke tanah. Karena sebenarnya kan kayak manusia juga, kami kan kita semua beragam. Kita memiliki peran masing-masing dan saling mengisi gitu dengan perbedaan-perbedaan yang kita miliki, kemajumukan itu gitu. Sama dengan alam sebenarnya. Kalau misalnya kita menanam dengan monokultur, itu sudah pasti akan lebih rentan terhadap penyakit, tapi juga dia akan merusak ekosistemnya karena tidak ada yang menjaga. Makanya ada istilah, kalau misalnya masih ingat nih, tumpang sari. Ya, jadi kalau nanam misalnya jagung tadi sama kacang panjang misalnya gitu, terus yang di bawahnya tanaman lain kayak gitu. Nah, lokalitas yang kedua. Loh kok satu-satu ya? Nah, yang kedua itu lokalitas. Jadi menurutku pangan lokal itu harus digadangkan lagi. Kenapa? Karena pangan lokal adalah pangan yang paling sustainable, yang berkelanjutan. Mudah ditanam, sesuai dengan area lokalnya, lalu juga sebenarnya sangat bergizi ya, cuman mungkin kita sudah terbiasa dengan misalnya membeli bahan-bahan atau pangan-pangan impor gitu yang sebenarnya juga merugikan para petani gitu, karena para petani tidak mendapatkan kesejahteraan yang harusnya mereka dapatkan ketika misalnya mereka menanam pangan-pangan lokal gitu. Jadi kan hal seperti ini aku juga banyak belajar dari teman-teman pegiat pangan lokal, misalnya ada di Kisenda, di Molo gitu ya. Ada banyak sekali, itu mereka benar-benar bisa makan dari apapun yang ada di sekitar mereka itu. Mereka tanam atau bahkan meramban dari hutan itu. Karena diversity dan tadi lokalitas tadi sangat kuat. Baru setelah itu kita bisa memiliki kedaulatan. Dan kedaulatan di sini sebenarnya yang dibayangkan adalah bukan cuma soal kita bisa memenuhi kebutuhan pangan, karena mungkin saat ini kita terpenuhi ya kebutuhan pangan, ya kita bisa dapat beras, segala macam. Cuman dari mana asalnya? Dan bagaimana kita mendapatkannya? Pertanyaan itu yang harus dijawab ketika ingin mendapatkan kedaulatan pangan. Apakah kita sudah benar-benar berdaulat atas kebutuhan pangan kita gitu? Apakah kita cuma menjual murah, mengikuti harga pasar global, ya kan? Atau kita benar-benar bisa menentukan harga, bisa menentukan apa yang memberikan kesejahteraan bagi para petani, dan apakah para petani punya akses ke lahan mereka, apakah mereka cuma jadi buruh tani. Nah, hal seperti itu harus kita bahas kalau kita mau ngomongin kedaulatan pangan gitu ke nantinya. Ya intinya sih akhirnya gara-gara berkebun gitu ya. Ya tadi cuma nanam tomat, terus tadi gagal nanam basil, atau misalnya tadi jagung merahnya ambruk gitu ya. Malah jadi belajar tentang hal-hal lain tentang pangan, bahwa ternyata isu pangan itu nggak cuma soal apa yang kita makan hari ini gitu, tapi ada rantai pasok, ada keputusan politik, ada orang-orang yang termarginalisasi. Jadi banyak banget ya. Tapi prosesnya panjang, dalam artian nggak langsung satu hari nanam toge gitu langsung mendapatkan suatu pencerahan gitu ya. Tapi bagaimana akhirnya kita bisa melihat pangan dan lahan sebagai sumber daya bersama sih. Benar-benar kita harus memikirkan secara bijak bagaimana mengelola ini, karena sebenarnya ini adalah bisa jadi terbatas, ya lahan terbatas loh sebenarnya. Dan kalau misalnya aku boleh sedikit refleksi, tanah di Indonesia itu kalau misalnya kita nggak beruntung tinggal di dekat gunung berapi gitu ya, sebenarnya tanah-tanah kayak tanah pembangunan di kompleks-kompleks sekitar nih masyarakat urban
itu jelek banget, itu nggak ada unsur haranya. Tanah merah, lihat nggak sih kalau misalnya lagi pembangunan ya kan, tanah merah, itu nggak ada unsur haranya. Itu udah habis sebenarnya. Dan kalau kita bisa mencoba menanam dengan tanah seperti itu, untuk ngembaliin unsur haranya dan segala elemennya lah yang dibutuhkan, itu sebenarnya butuh waktu lama. Dan kebayang pertanian-pertanian konvensional yang sudah bergantung pada produk-produk tadi kimiawi segala macam, kan berapa uang yang dipakai untuk sebenarnya tidak membenahi akar dari si tanaman itu, akar permasalahan dari kenapa tanaman itu tidak produktif, yaitu tanah. Nah, menurut merawat tanah itu juga salah satu yang penting, tapi bukan cuma tanah, tapi merawat kepemilikan atas lahan menurut aku, dari eksploitasi dan penghisapan. Nah, ini aku masih contoh aja nih biar lebih santai. Jadi waktu di Selandia Baru, beberapa orang-orang yang telah dibebaskan dari penjara itu mereka dikasih rumah gitu, social housing ya konsepnya, oleh pemerintah New Zealand. Lalu di rumah-rumah ini, di social housing ini, di sini mungkin rusun kali ya, tapi di sana nggak bersusun ya. Itu ada lahan lahan di belakang. Nah, cara mereka mengintegrasikan kembali orang-orang yang sudah keluar dari lapas ya, itu adalah bagaimana mereka bisa berkontribusi di masyarakat dan mencari atau menemukan makna mereka di masyarakat. Gimana caranya? Jadi mereka dikasih pengetahuan berkebun, terus mereka berkebun, lalu hasil kebunnya mereka sumbangkan setiap paginya untuk sarapan sekolah terdekat, SD terdekat di sana. Tentunya mereka juga makan langsung ya, jadi mereka bisa makan langsung dari kebun mereka sendiri gitu. Tapi bayangkan, maksudnya begitulah proses integrasi ke masyarakat yang manusiawi gitu. Dan ternyata caranya lewat berkebun. Kalau di sini kan kita cenderung malah menstigmakan, terus makin memarginalisasi gitu. Nah, aku belajar, berkebun tuh bisa ya jadi alat yang sangat-sangat kuat gitu, sangat-sangat powerful gitu, untuk membangun relasi sosial yang bermakna gitu. Salah satunya ini. Nah, kalau di Indonesia kayak gini. Silahkan diinterpretasi ya bagaimana kita membaca ini. Ya, isulahan sangat penting. Isulahan itu sangat politis lah intinya. Nah, akhirnya aku jadi belajar gimana sih caranya kita bersolidaritas tapi lewat berkebun. Karena berkebun tuh kita belajar banyak hal lah, nggak sedikit yang kita pelajari. Terserah kita mau belajar dari hal yang sangat permukaan atau mau hal-hal yang lebih dalam, lebih berkoneksi dengan aspek-aspek kehidupan yang lain gitu. Nah, bersolidaritas itu nggak perlu langsung sebagai satu bangsa atau revolusi gitu ya. Tapi di tingkat keluarga dulu misalnya, terus di tingkat tetangga. Misalnya kayak di kompleks kami sederhana, kami bikin sistem pemilahan sampah bersama. Jadi sampah organik dipilah, lalu kami bangun banana circle, jadi kayak tanah itu ditanamin tanaman pisang di sekitarnya, di dalamnya ada lubang. Nah, lubang tanah ini kita masukin sisa sampah organiknya, setelah berapa bulan dia bisa jadi panen yang kita kompos bersama untuk kebun. Wow. Sederhana sebenarnya. Wow. Kalau misalnya kita punya tanah tidur, banyak tanah tidur di kota, pakai aja. Dan nanti semoga kita bisa melakukan kolektif-kolektif yang lebih besar, misalnya di tingkat kota, kecamatan, atau kabupaten, atau mungkin provinsi, atau nanti lebih besar lagi. Jadi intinya begitulah lapisan-lapisan berkebun yang aku pelajari ya, jadi sangat banyak. Dan mungkin nanti kita bisa ngobrolin lebih lanjut tentang apa aja yang bisa kita angkat mungkin isu-isunya, dan bagaimana juga peran media sosial dan anak muda dalam melihat maupun bergerak ya di bidang ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rara, terima kasih. Wow, itu sangat inspiratif ya. Even saya pun ini ya kayak wow. Oke, siap beli biji tomat nanti pas pulang. Sulit tapi Mbak Rara, mungkin aku pengen nanya dulu, sebenarnya mungkin karena aku datang dari background media dan desain ya, aku penasaran gitu, maksudnya thought prosesnya itu seperti apa sih di awal gitu? Apakah motivasi untuk berkebun ini memang kebetulan didapatkan karena pengalaman yang ada di New Zealand, atau memang ada pemikiran-pemikiran atau keresahan-keresahan yang memulai semua pemikiran ini? Karena kan pasti semua ini maksudnya pemikiran yang sangat-sangat baik dan emas lah, if I can say that gitu kan. Tapi mungkin untuk teman-teman yang lain, ya saya pengen gitu peduli tentang lingkungan, tapi ya mungkin hobi dan pengalaman atau pengetahuan tentang berkebun enggak, apakah harus berkebun? Dan bagaimana saya bisa memulai untuk berpikir dan memulai pikiran mengenai apa nih yang aku bisa lakukan gitu untuk daerahku, untuk mungkin komplek perumahanku, untuk bahkan keluargaku sendiri gitu. Mungkin boleh di-share sedikit motivasinya awalnya itu seperti apa dan thought prosesnya mungkin gitu.
Motivasinya sih sebenarnya jadi kebetulan memang pola makan aku tuh berbasis nabati ya mayoritas. Jadi aku selalu mikir gimana ya caranya menanam makananku sendiri gitu, sayuranku sendiri. Waktu itu cuma kepikiran seperti itu karena pastinya kita nggak pengen makan sesuatu yang beracun atau misalnya berasal dari tanah-tanah kita nggak ketahui juga kepemilikannya atau proses produksinya itu ada atau enggak, kan lumayan meresahkan ya gitu ya. Kayak aduh, nah mungkin kesadaran kecil seperti itu membuat aku ingin bereksperimen aja, pengen coba bercocok tanam. Nah selain itu di New Zealand tuh memang semua orang itu kan berkebun, nggak semua orang, oke itu berlebihan, cuman ada hal yang normal, yang keseharian berkebun. Saking normalnya tuh benar-benar hampir semua waktu itu temanku dan juga dosen-dosenku tuh punya kebun aja di rumah. Dan moda transaksi mereka, bertukar mereka itu adalah bertukar hasil panen. Jadi kalau misalnya aku misalnya lagi bimbingan, dosenku bisa, ini saya ada bayam dari rumah. Terus masa kita ngasih mie goreng gitu gimana gitu kan kayak agak kurang DIY gitu kan. Nah dari situ aku jadi pikir, wah semua orang bisa ya berkebun. Kok kayaknya di Indonesia waktu itu kupikir sulit ya gitu, kayak sulit banget gitu. Akhirnya yaudah deh pasti bisa, dan ternyata bisa. Jadi motivasinya memang awalnya sangat selfish kali ya, sangat egosentris, tapi lama-lama belajar dari moda transaksi itu, moda bertukar itu, terus ternyata sosial banget ya itu berkebun. Lalu akhirnya juga bertransformasi, aku ketemu sama komunitas namanya Radical Gardeners, jadi mereka intinya merebut lahan-lahan tidur untuk diubah jadi misalnya kebun-kebun pangan yang nantinya itu mereka donasikan si hasil panennya untuk shelter-shelter orang-orang yang tidak punya rumah atau yang sedang kesulitan mengakses pangan sehat. Jadi sesuatu yang gerakan sosial gitu. Jadi akhirnya jadi melihat aspek sosial mungkin dari berkebun. Yang selama ini mungkin aku pikir berkebun apolitis gitu. Sangat kekinian, cuma mode-mode bisa ya gitu. Berhubungan dengan kepentingan publik. Nah mungkin itu yang membuat aku gak berhenti belajar untuk berkebun gitu. Jadi intinya maksudnya untuk para sahabat Buddha yang pengen memulai, ya intinya jangan pernah berhenti untuk mau belajar aja ya. Mulai aja sih sebenarnya. Karena kan alasannya bisa aja something yang sangat egosentris atau sangat yang kecil, keresahan yang kecil, tapi makin lama ditekunin ya makin seru lah gitu ya. Dia akan bercabang dengan sendirinya ketika kita mendalaminya sih. Keren. Oke, Mbak Hana, ini aku ngomong-ngomong tentang sosial nih. Tadi kan Mbak Rara sangat banyak menyentuh tentang poin sosial ya, dari apa yang didapat dari berkebun gitu. Tapi kalau sebagai Duanyam sendiri dan Mbak Hana, of course sebagai seorang entrepreneur ya, pengusaha gitu, mungkin aku pengen mulai dengan nanya-nanya dulu, sebenarnya pengertian social enterprise itu di Indonesia, sepertinya kan menurut aku belum terlalu awam ya, belum terlalu dewasa gitu. Jadi mungkin sebenarnya social enterprise itu apa sih? Mungkin untuk teman-teman sahabat budaya yang sedang menonton gitu. Mungkin kita bisa mulai dari situ dan nanti mungkin diceritakan sedikit tentang motivasinya Mbak Hana, kenapa pengen punya social enterprise ya, nggak yang lain gitu. Ya, sebenarnya di Indonesia sendiri konsep social enterprise itu sudah lama sekali ada gitu. Bisa dibilang kayak yayasan-yayasan pendidikan misalnya Muhammadiyah itu, lalu ada kalau yang bukan agama misalnya Trubus itu juga, itu adalah sebenarnya contoh-contoh social enterprise. Hanya nama titel social enterprise-nya itu tidak digadang-gadang dari zaman dulu gitu. Baru kemudian mulai naik lagi sesudah misalnya dari Amerika, teman-teman generasi kita yang pulang belajar dari Barat, mulai kemudian datang dan memperkenalkan ini tuh sebenarnya namanya social enterprise loh. Ketika social impact model kita itu embedded masuk ke dalam business model. Karena konsep yang lain itu adalah CSR misalnya. CSR ini tanpa ada CSR, bisnis sebenarnya bisa jalan. Hanya ada faktor eksternal yang memaksa perusahaan untuk menerapkan CSR. Gitu, itu bedanya. Perusahaan tambang akan tetap jalan tanpa adanya CSR. Tapi seperti di social enterprise seperti Duanyam misalnya, atau misalnya tadi sempat disebut di Kisenda juga, itu sebenarnya sudah bibit-bibit menuju social entrepreneur gitu. Social model yang dimiliki itu harus ada in order for the business to run. Gitu. Kalau nggak ada si social modelnya, bisnisnya nggak akan ada. Di kami contohnya, kalau tiba-tiba Duanyam memutuskan cari investment yuk kita bikin manufacturing menganyam. Nah itu udah bukan Duanyam, itu kami bertiga pendiri udah nggak mau melakukan karena itu udah bukan pilar-pilar dari Duanyam. Kita mau beradaptasi dengan situasi yang ditawarkan oleh komunitas. Contoh, misalnya ketika kami produksi,
sebenarnya pertanian itu salah satu kiblat kehidupan sosial di daerah-daerah yang kita kerja gitu. Sering sekali dalam setahun, bukan hanya sering, kami tuh harus paham, kami dari tim community development harus paham kalender pertaniannya komunitas yang bekerja dengan kami. Karena akan terlalu sering tiba-tiba kami dibilang, Ade kami tidak bisa produksi ini ada sementara mau tanam jagung. Ade kami ada acara adat ini mau buka lahan. Udah 3 hari, 4 hari nggak ada produksi sama sekali. Nah sebagai social enterprise kami harus bisa mengkomunikasikan itu atau memastikan bisnis tetap jalan tanpa melarang mereka mengikuti kegiatan-kegiatan adat, kegiatan sosial lain yang ada di dalam komunitasnya mereka. Kami harus bisa memitigasi resikonya. Oke, jadwal kalender buka lahan ini ternyata bergilir berdasarkan rumah suku. Suku ini bulan ini, suku ini bulan ini. Oke, berarti kita udah tahu di bulan tertentu kita nggak boleh produksi di suku ini karena mereka lagi adat. Berarti kita pindah ke suku yang lain. Diversifikasi resiko kita biasa nyebutnya. Gitu. Nah, ini yang sebuah social enterprise willing to cope with. Kalau misalnya dia for profit murni, for sure yang akan dipikirkan adalah growth terus gitu. Tentang bagaimana kita bisa scale up, bagaimana kita bisa push revenue, omset setinggi-tingginya gitu. Nah kalau di dalam duanya mungkin case-nya sedikit berbeda. Beradaptasi dengan situasi lokal, beradaptasi dengan kemampuan karakter produksi komunitas itu juga penting. Kami belajar sekali tahun 2014 ketika kita riset tentang produk apa sih sebenarnya yang ingin diangkat oleh Duanyam. Orderan pertama waktu itu saya ingat sekali, ada dari salah satu TV nasional. Mereka tertarik memesan tempat kartu nama warna biru sesuai corporate culture mereka dengan ukuran tertentu. Senangnya luar biasa. Wah, setelah 2 tahun R&D produk dapat orderan 200. Ini our first big order. Pas kita kasih ke komunitas, datang baru 10-15 produk semua size-nya beda. Warnanya pun berbeda. Nah di situ kemudian setelah melihat waktu harus delivery-nya kita memutuskan udah deh di cancel. Kita minta maaf ke klien, kita nggak bisa fulfill. Situ kita benar-benar ditampar bahwa ternyata kita harus paham kemampuan karakter produksinya komunitas itu seperti apa. Mereka nggak bisa saya sama Mbak Rara pasti kalau disuruh nganyam itu pasti berbeda gitu bentuk anyamannya, ukurannya, konsistensinya. Hancur sih kalau aku. Abstrak masuk nggak mau dengar arahan gitu ya. Nah itu kenyataan di lapangan seperti itu. Jadi di situ kita sebagai entrepreneurnya kita kemudian harus berinovasi. Produk seperti apa yang fit dengan komunitas, dengan semua intrik-intrik yang terjadi, tetapi juga fit dengan market yang super demanding dan masih very less educated kalau di Indonesia gitu. Nah muncullah kemudian kita oke, setelah 2 tahun hampir 3 tahun muncul produk tikar dan pita kita nyebutnya. Jadi ibu-ibu cukup bikin tikar, cukup bikin pita, nanti dompet, tempat kartu nama semua kita bikin Jakarta. Yang produk-produk living yang 100% desainnya dari komunitas itu kita bikinkan segmennya sendiri gitu. Jadi memang kita yang harus berinovasi dengan situasinya masyarakat. Gitu. Jadi intinya mungkin walaupun social enterprise ini for profit ya, tapi tetap social value dan itu menjadi core dari nilai perusahaan itu sendiri lah ya. Benar. Nah ini mungkin aku punya pertanyaan pribadi nih Mbak Hana. Maksudnya ini mengenai social enterprise ya, khususnya yang ada di Indonesia sih. Mungkin di luar negeri juga ada, tapi di Indonesia kan kadang aku mengerenyitkan dahi gitu. Melihat beberapa social enterprise yang mungkin misalnya beli baju 200.000 kita sumbangkan 10.000 ke anak yang kurang ini, kan aku merasa ini borderline eksploitasi nih gitu. Jadi untuk sahabat budaya yang menonton sebenarnya di mana sih batas dan garis itu gitu antara social enterprise yang memang seharusnya seperti itu sehat walaupun memang for profit, tapi mana yang ini eksploitasi nih gitu. Mungkin boleh di ini share. Setuju sih, itu sangat gray zone banget, sangat abu-abu. Bahkan sampai hari ini pun secara legal social enterprise itu tidak punya tempat di Indonesia. Kita masih masuknya PT seperti biasa. Perpajakan, semua regulasi yang diarahkan ke kita tuh masih normal seperti perusahaan perseroan terbatas pada umumnya. Tetapi dari konsep social enterprise sendiri buat kami di Duanyam dan biasanya ketika kami bercerita ke orang adalah tadi poin. Kalau sosialnya itu tidak ada, bisnisnya tidak akan jalan gitu. Contoh misalnya kalau baju ya tadi. Sebenarnya kalau dia nggak nyumbang ke orang, bajunya tetap ada kan?
gitu. Jadi dia tetap bisa berjualan kan, itu tetap perusahaan gitu. Oke. Tetapi kalau misalnya dia membuat bajunya adalah dari teman-teman yang memiliki disability gitu. Dan kemudian yang diangkat adalah story tentang disability yang center dari communication yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah tentang teman-teman disability. Nah, itu mungkin masih bisa dibilang social enterprise. Gitu. Tapi kalau dia bajunya tetap manufacturing, bajunya tetap ngambil dari usaha normal tetapi kemudian ada embel-embel menyumbang, mungkin itu masuknya marketing campaign. Oke. Gitu. Masih SR ya jadi. Bukan cuma ini ya, cuma untuk meraup duit. Oke, kembali ke Mbak Rara. Tadi aku pengen banget touching mengenai sedikit tentang ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Karena I think itu suatu ilham, suatu observasi yang sangat menarik sih. Sekali lagi dari berkebun gitu kan. Nah mungkin dari sisi ini pertanyaan aku adalah bagaimana cara kita mengubah perspektif masyarakat gitu. Karena kan sepertinya Indonesia, apalagi generasi kita ya, yang milenial dan muda gitu, semuanya sudah sangat gampang. Makanan sangat gampang, apalagi dengan adanya ojek online sekarang itu semuanya sangat cepat gitu. Tapi kenapa saya harus peduli mengenai menumbuhkan makanan saya sendiri lah istilahnya gitu. Itu mungkin gimana? Dan bagaimana cara kita mengubah perspektif itu? Pertanyaan yang besar ya, Bu. Berasa lebih dari Nadim disuruh jawab. Waduh, silakan. Banyak sih sebenarnya yang diperlukan, banyak sekali modalnya ya. Pastinya nggak mungkin ada kesadaran kolektif mendadak soal pentingnya kedaulatan pangan gitu ya tiba-tiba. Dan sejujurnya aku merasa justru nggak semua orang harus berkebun nih. Dalam artian tidak semua orang juga, kita harus ingat, punya keistimewaan atas lahan misalnya. Teman-teman yang misalnya tinggal di apartemen atau misalnya di rusun, itu kan agak sulit ya akses ke lahannya gitu. Dan kampung kota misalnya yang sangat padat, itu beda lagi gitu cara mereka mungkin bisa mengupayakan ketahanan pangan, bahkan mungkin belum tentu berdaulat gitu ya. Banyak aspek lah. Cuman pertama sih mungkin kita harus reflektif dulu ya, harus refleksi dan kritis terhadap makanan itu sendiri gitu. Kita harus memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, misalnya, oh ini saya makan roti, gandumnya dari mana? Cek aja dulu, gandumnya dari mana? Apakah memang ada petani gandum di Indonesia? Cek ya, sederhana sesuatu yang kita makan setiap pagi ya, terutama masyarakat kota yang buru-buru banget nih harus makan roti cepat segala macam gitu ya. Ya itu juga satu aja hal. Lalu kalau dari situ kita tinggal menelusuri, kalau orang lokal dulu sebenarnya emang makannya apa? Nanti pasti akan ketemu dengan sorghum, nanti akan ketemu dengan sagu, nanti ketemu dengan ubi-ubian gitu kan. Nanti oke, ini yang sebenarnya menguntungkan atau langsung memberikan kesejahteraan para petani lokal gitu. Itu satu. Yang kedua juga kita harus ngelihat, menurutku kalau misalnya kita tidak mampu berkebun, dan nggak apa-apa juga sih, menurutku aku tidak fundamentalis yang memaksa semua orang untuk berkebun, enggak, cuman sangatlah baik apabila kita tidak tercerabut dari pengetahuan soal menanam dan merawat alam. Karena sebenarnya merawat alam, kita juga merawat relasi kita dengan orang lain gitu ya. Cuman mungkin kita bisa mendukung inisiatif-inisiatif atau praktek-praktek baik yang sudah dilakukan para petani lokal ataupun anak-anak muda gitu. Sekarang kan kebetulan aku tidak berusaha untuk self-sustainant 100% ya. Jadi misalnya benar-benar makan sayur cuma dari kebun sendiri. Kupikir tadi itu menyalahi dari aspek sosial dari perkebun ya. Justru kan harusnya buat berbagi kan. Kelebihan panen tuh kan bagi ke tetangga, atau misalnya kalau kita ada yang nggak bisa kita tanam, kita beli support petani-petani yang jauh lebih baik dan kondisinya memang lebih tepat untuk menanam itu. Aku rasa kita bisa loh support itu. Dari di Jakarta sendiri, Jabodetabek lah ya, sudah banyak inisiatif yang mempertemukan misalnya petani langsung dengan pembeli tanpa ada tengkulak gitu ya. Harganya juga cukup adil. Mereka juga bersertifikasi atau dengan treatment organik misalnya gitu. Jadi itu juga sudah banyak. Kita tinggal, dan harganya cukup bersaing loh, bisa dibilang. Nggak ya pastinya aku merasa kadang harga-harga di pasar itu tidak adil. Karena naik turun gitu. Turunnya juga apalagi gitu. Jadi kalau gimana caranya kita bisa mensupport. Nah, inisiatif-inisiatif seperti ini gitu, itu satu. Terus juga misalnya kalau teman-teman di daerah bisa juga mulai memikirkan
kalian punya lumbung pangan nggak gitu. Jadi kita kembaliin lagi deh lumbung pangan gitu kan. Dan juga kita bisa melihat apa aja yang sebenarnya tanaman-tanaman pangan yang memang endemik di daerah itu dan bagaimana kita mengembalikan itu lagi ketimbang bergantung pada logika pasar global gitu untuk bisa makan. Sebenarnya aneh nggak sih ketika makan tuh harus beli gitu. Dan kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa makan. Nah jadi sebenarnya kalau kita renungin kayak gitu aja, nggak adil banget ya gitu. Jadi kalau sesederhana itu, mungkin kita akan mulai tergerak untuk melakukan sesuatu lah. Mulai dari belajar, mungkin belajar berkebun, nanya-nanya, mencari tahu. Sebenarnya sesederhana itu. Nanti apa yang bisa kita lakukan dalam kapasitas masing-masing akan berbeda. Jadi ada yang berkebun mungkin, ada yang join kebun kolektif, atau ada yang milah sampah, bikin kompos, ada yang mensupport petani lokal. Enggak harus sama sih sebenarnya. Tapi intinya sih kesadaran itu memang harus ditumbuhkan. Dan yang kedua mungkin dari kesadaran itu kita harus belajar berempati sih. Dan aku nggak tahu gimana cara ngajarin empati. Itu masih pertanyaan seumur hidup. Makanya ambil antropologi. Iya, tetap masih nggak tahu sih. Kayak apa? Banyak sekali yang dibutuhin. Cuman susah ya belajar empati itu penting sih. Apalagi di saat seperti sekarang kita sudah desensitize. Jadi sangat terlalu banyak terlalu banyak suffering gitu ya. Terlalu banyak kepedihan dan kehilangan lihat aja sepanjang COVID ini gitu ya. Sampai kita udah gak sensitif lagi sama orang lain gitu. Nah belajar empati lagi sih kita untuk bisa bergerak, itu susah. I think itu a very strong reminder ya, bahwa kita harus diingatkan gitu bahwa setelah berapa bulan kita pandemi ini itu tetap harus punya empati itu, dan itu yang tidak boleh dilupakan lah. Tapi sepertinya gue jadi ngomong gue nih udah asik ngomongnya, jadi gue lo gitu asik. Kan. Iya aku. Saya sendiri sangat suka dengan apa yang tadi Mbak Rara bilang gitu di awal, bahwa mulai aja dengan pertanyaan yang kritis gitu. Kalau kita makan roti, gandumnya dari mana? Kalau kita minum kopi, ini kopi beansnya dari mana? Mungkin buat saya sendiri pengalaman pribadi yang paling gampang terlihat lah sekarang itu mungkin di dunia kopi di Indonesia ya. Karena kan mungkin dimulai dengan sebuah nilai sosial gitu, bahwa wow, punya kafe itu keren gitu. Jadi semua orang pengen punya kafe, dan di situ banyaklah yang mulai bertanya-tanya mengenai coffee beans itu seperti apa, dari mana, petaninya di mana. Dan itu menurut saya sendiri menjadi sebuah awal yang sangat baik gitu. Yang semoga bisa memimpin komoditas lainnya lah istilahnya, apakah tomat, apakah nanti sayur-sayuran dan buah-buahan yang lain gitu. Ya. Secara nggak tahu sih, aku mengamati, mungkin Mbak Hana juga mengamati ini. Aku merasa mungkin nanti dari anak muda ya, aku merasa sih memang manusia sih pada dasarnya ingin bermakna, memiliki hidup yang bermakna, dan makna itu tidak bisa hadir secara tunggal di ruang kosong. Dia hadir dalam jalinan relasi gitu. Dalam artian kita baru bermakna kalau ada orang lain. Nah sebenarnya kalau kita menggunakan logika ini atau mode berpikir seperti ini, ya sebenarnya gimana caranya misalnya kalau kita beli makan itu bermanfaat bagi orang lain, bukan justru mengeksploitasi orang lain. Sebenarnya sederhana itu sih. Cuma kan kita udah nggak bisa ya bertanya itu aja susah loh. Ya aku juga baru ada pertanyaan ini kan baru-baru ini setelah mendalami berkebun 4 tahun belakang. Benar-benar iya makanan juga ya, nggak politik tuh nggak soal politik parlementer atau partai atau apa atau besar gitu ya. Tapi ternyata makanan itu juga sepolitis itu gitu. Itu kan perlu dipelajari lah gitu. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari packaging makanan juga gitu ya, sebenarnya tuh tadi yang Mbak Rara bilang selfish sekali, karena semua iklan-iklan di packaging makanan yang kita beli di supermarket misalnya itu tentang kita, menyehatkan kita, apa yang bagus buat badan kita gitu. Padahal seharusnya ya mungkin mulainya dari market juga kali, dari kita. Ketika milih makanan ya enggak, gue nggak mau yang ini, gue mau kalau dia berasal dari Indonesia, nggak peduli harganya lebih mahal dikit gitu misalnya. Nah itu aja sebenarnya udah salah satu cara kita mendukung petani lokal gitu. Ngalamin banget. Ini agak melenceng dari nganyam ya sebenarnya, karena sebenarnya topik ketahanan pangan ini menarik banget. Masih terkait kok sama pangan, sama Anyam dan sebenarnya tahun 2000 sebelum ngurusin Nganyam, saya sendiri sempat pernah kerja untuk NGO tapi di NTT waktu itu, dan dia basisnya rantai pasok pada agribisnis. Waktu itu sempat support untuk madu hutan gitu. Yang paling sedih dari seluruh proyek madu hutan waktu itu adalah ketika beli madu dari New Zealand,
itu harganya bisa 500.000 dan dikunci di dalam supermarket. Sedangkan madu kita, madu lokal yang jelas-jelas dia ini mendukung pelestarian hutan. Karena adanya polinisasi oleh lebah, lalu kemudian dia memastikan bahwa keanekaragaman hayati itu tetap berada di sekitar sarang lebahnya. Ini justru selalu dipertanyakan, asli nggak nih? Lalu kemudian harganya mungkin cuma 75.000, harganya 100.000, itu pun ditawar. Ngerasain banget ngejual madu 250 mili dari Flores sama Alor waktu itu. Di harga 75.000 dibilang nih nggak bisa turun harganya. Wah, terus kemudian pergi ke supermarket lihat madu New Zealand 500.000. Wah, itu makin sakit hati gitu karena saya sendiri ngikut gitu ke tengah hutan melihat mereka panen pohon tinggi banget 20-30 meter dan semuanya dilakukan dengan kearifan lokal. Ada ngasih sesajen, lalu kemudian harus izin sama tuan tanah yang suku yang memiliki hutan itu, yang mengambil, yang panennya pun harus suku yang berbeda. Ceritanya kuat banget, tapi kemudian madunya 75.000. Itu padahal mereka merawat alam ya. Dan kalau ngomongin lebah, kita ngomongin pangan segala macam. Intinya kepunahan lebah itu kepunahan ekosistem ya. Jadi kalau misalnya lihat di sekitar rumah kita ada lebah nggak? Gak ada kan, jarang banget kan. Nah, semenjak aku berkebun, lebah tuh datang ke rumah. Dan kebetulan aku mengadopsi juga satu sarang lebah sih. Tapi intinya lihat aja sekitar dulu waktu kecil, lebah itu ada di sekitar rumah kita. Aku masih ingat sekali gitu ya di Bandung waktu itu. Kayak pernah kesengat lebah, itu kan kayak memori masa kecil ya. Kalau sekarang udah gak pernah lihat lebah di perumahan atau di kompleks rumah bahkan. Itu krisis iklim, krisis lingkungan. Bisa dibilang indikatornya sangat sederhana, tapi kita mencoba menutup mata ya. Iya. Oke, tapi menarik banget tadi waktu kita ngomong, mungkin aku sedikit menyambungkan dengan apa yang Mbak Hana bilang sama Mbak Rara tadi di awal, bahwa kalau kita ngomong tentang aktivisme lingkungan, itu kan sebenarnya tidak terbatas di, gue harus berkebun gitu, atau aku harus ke hutan untuk tanam bunga atau apapun itu, karena saya sendiri dari Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, itu salah satu bentuk aktivisme lingkungan kita lakukan melalui proyek indikasi geografis. Kita bekerja sama dengan banyak produk daerah dan kita istilahnya meningkatkanlah martabat mereka, meningkatkan branding mereka supaya tidak dianggap cuma 75.000 seperti itu kan. Jadi mungkin di sini pertanyaan aku ke Mbak Hana dulu ya. Mungkin mengenai tadi kan kita ngobrol tentang regenerasi penganyam gitu. Jadi sebenarnya apa sih taktik-taktik dan yang dilakukan yang mungkin bisa kita contoh untuk khususnya market di Jakarta dan juga daerah lain di Indonesia? Bagaimana caranya kita bisa meregenerasi minat-minat ini, bahwa untuk tertarik kepada sebuah aktivisme lingkungan tidak harus jadul, tidak harus ini, tapi kalau misalnya ada pun memang ya kita butuh regenerasi petani. Kita butuh regenerasi penganyam, kita butuh regenerasi pasar misalnya, itu kan semua butuh. Nah mungkin boleh dibagikan apa yang sudah dilakukan oleh Duanyam dan yang bisa kita contoh mungkin? Sebenarnya kalau pandangan saya ya, ketika kita bicara soal produk dulu, baik dia anyaman, kerajinan tangan maupun pangan gitu, sebenarnya salah satu kunci dari produk itu adalah story. Either dia story-nya scientific, based on research, atau dia story yang berbasiskan yang non-scientific, misalnya budaya, hubungan sosial masyarakat dalam komunitas gitu. Dalam kasusnya madu tadi, kenapa 75.000 dan 500.000, New Zealand itu strong sekali di risetnya. Mereka memiliki konsorsium perguruan tinggi, private sector, sampai ke mereka yang mengkeep beekeepers-nya sendiri gitu. Jadi mereka punya standarnya UMF kalau nggak salah. Dan itu yang bikin harganya beda. Dalam kasusnya Duanyam, produk anyaman sendiri, ini lebih ke story yang non-scientific tadi. Bagaimana kearifan lokal menganyam ini sebenarnya adalah bagian dari kehidupan masyarakat NTT. Dulu perempuan NTT itu ada pandangan tanda kutip tidak layak menikah kalau tidak bisa menganyam, menenun dan memasak gitu. Tetapi itu hilang gitu sekarang. Sekarang ya udah nikah aja, nggak ada urusan lagi dengan tenun, anyam dan masak tadi gitu. Nah, sayangnya yang kami rasakan dalam Duanyam adalah ketika kita mau meregenerisasi penganyam muda, nona-nona ini, sayangnya ini market driven gitu. Mereka harus melihat bahwa ternyata anak-anak muda Jakarta, kiblat trendinya Indonesia,
ternyata suka ya produk anyaman mereka yang tadinya mereka merasa ini adalah produk-produk kampung gitu, kerjaannya mama mereka, nenek mereka. Setelah kemudian salah satu kolaborasi kita yang paling awal 2017 dengan Cotton Ink, kalau familiar. Nah itu yang kemudian sangat mengubah persepsi sekali di dalam internal komunitas Duanyam. Dan teman-teman Cotton Ink juga mereka benar-benar all out sampai ke lapangan. Nah di sini juga perannya dari tadi marketing communication tentang teman-teman yang bisa mengangkat story mereka. Waktu itu satu tim turun, di package lah, dibikinkan video yang benar-benar kuat sekali. Tidak hanya tentang ekonomi, tapi tentang bagaimana menganyam ini bagian dari kehidupan perempuan. Di situ langsung berubah. Dan ketika mereka lihat seorang Abigail Asmara pakai produk anyaman dari desa mereka, itu benar-benar kejadian di saya. Saya ke desa dan ada nona muda yang datang ke saya dan bilang, kakak saya juga mau menganyam. Hanya dari kolaborasi itu. Jadi itu makanya penting sekali juga di story-nya sih. Nah sejak kolaborasi dengan Cotton Ink itu sampai hari ini semakin mudah ketika kita advokasi tentang nganyam yuk, ini bekal masa depan kamu. Kalau kamu mau ngambil gap year untuk nabung kuliah, nganyam aja dulu gitu sesudah SMA. Minimal ekskul kamu selama 3 tahun udah belajar nganyam. Gitu. Itu menurut aku strategi yang sangat-sangat brilian sih ya, karena kayaknya kebanyakan kalau kita ngomong orang-orang dari generasi sebelumnya sangat idealis yang kayak enggak, kita tidak memakai dunia marketing, tidak memakai dunia desain atau storytelling, yang penting lu harus belajar budayanya dulu gitu. Sedangkan apa yang kalian lakukan, kalian mengangkat nilai budaya yang sama dan value-value yang sama itu, tapi justru komunikasikan itu dengan baik ke ya dunia yang baru lah istilahnya, sehingga itu bisa menjadi sebuah persepsi yang baru dan pengaruh yang baru dan sangat inspiratif, jujur sangat inspiratif ya. Kalau Mbak Rara gimana? Mungkin kalau dari Bahana kan ini kebanyakan bisnis dari tadi nih gitu kan, marketing, entrepreneurship, social enterprise. Kalau dari Mbak Rara sendiri? Mungkin aku melihatnya lebih ke petani muda kali ya. Maksudnya memang aku bukan petani dan bukan berasal dari keluarga petani, tapi pernah melakukan penelitian bersama para petani muda juga gitu, tapi di Jawa Timur. Demografi petani Indonesia hari ini tuh kebanyakan tuh usianya tua. Jadi sudah tidak produktif lagi, kebanyakan itu mungkin di atas 40-50 tahun. Kebayang juga sebenarnya kalau kita menggunakan istilah produktivitas sih, tapi mereka sudah tidak begitu produktif sebenarnya. Belum lagi itu juga menyebabkan mereka melepaskan lahan mereka untuk apapun, untuk kebutuhan ekonomi. Dan anak muda sekarang itu memang juga tidak melihat pekerjaan petani sebagai satu pekerjaan yang berharga gitu di masyarakat, karena memang tidak dihargai oleh masyarakat. Aku tidak menyalahkan sama sekali. Tidak dihargai secara sosial mungkin dan kultural, tapi ketiga juga tidak ada harganya secara ekonomi gitu. Ketika kamu tidak punya lahannya, kamu cuma jadi buruh tani, belum lewat tengkulak, harganya juga fluktuatif. Kamu tidak berdaulat untuk berjual kemana, harus masih bergantung pada tadi misalnya pestisida organik, fungisida, herbisida, terus pupuk organik, NPK-nya nanti ngerusak sumber air terdekat, tidak ada ikan, hancur banget, tanahnya hancur. Buat apa jadi petani? Dan sehingga itu masuk akal kan, kenapa mereka tidak mau jadi petani. Tapi aku melihat belakangan ini muncul pergerakan baru untuk mencetak petani-petani muda yang memiliki pemikiran yang lebih progresif lah dan lebih adil gitu dalam bertani itu sendiri. Jadi ada beberapa komunitas lah, ada Sekti Muda, terus juga jebolan dari Sekti Muda di Jogja ini mereka sudah menjadi petani-petani muda di daerah-daerah Indonesia dan mereka menggunakan sistem natural farming juga gitu. Jadi udah ada contohnya, mereka banyak yang berhasil atau sedang bereksperimen untuk bisa berhasil gitu ya. Kita dukung mereka gitu dan mereka cukup terkenal loh. Jadi misalnya si Hadi ini dari Sekti Muda dan dia sudah menjadi petani di daerah Jawa Barat. Dia itu S1 HI UGM. Menjadi petani. Ini sempat ramai juga dan keren banget. Jadi dia adalah petani dengan perspektif sosial yang sangat tinggi gitu. Dia lebih pintar daripada aku tentang tadi semua yang dijelasin tentang kedaulatan pangan, isu agraria. Wah, dia jauh lebih pintar. Tapi keren kan? Jadi aku bisa langsung belajar dari dia tentang bagaimana dia juga secara praktek kan melakukan pertanian organik, tapi juga bagaimana dia melihat pertanian sebagai sesuatu yang politis, isu yang politis. Nah,
bukan cuma Hadi gitu, banyak sekali yang sudah melakukan ini. Aku justru merasa ada harapan sih. Belum lagi selama COVID, industri yang paling maju dan dibutuhkan ternyata adalah makanan, pangan. Jadi bisa dibilang ketika ada krisis, yang paling dibutuhin adalah yang paling esensial adalah pangan sebenarnya dan bahan baku. Jadi selama ini dipinggirkan, yang diprioritaskan adalah pembangunan yang non esensial, yang justru mengeksploitasi lahan, berebut-rebut lahan gitu ya. Sekarang jadi baru kepikiran kan kita butuh lahan, tapi lahan harus dimiliki oleh para petani juga gitu. Jangan sampai cuman dijadiin buruh-buruh baru gitu kan, yang mereka juga nggak bisa mendapatkan kesejahteraan apapun gitu maksudku. Jadi aku justru ngerasa ada semacam regenerasi yang anehnya dijembatani oleh media sosial. Jadi penelitian Ben White, salah satu sosiolog rural juga gitu yang meneliti petani muda di Indonesia, dia sempat khawatir juga 10 tahun kebelakang tuh, wah udah gak ada nih petani Indonesia yang muda tuh gak mau karena kesuksesan sudah tidak bisa diraih gitu kan dengan menjadi petani. Cuman belakangan nih lumayan nih kayaknya, karena banyak petani-petani masuk media sosial, mereka berbagi ceritanya, terus mereka juga bilang, kamu bisa sukses secara ekonomi juga, mereka jadi dipandang sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang penting untuk masyarakat, mereka berkontribusi langsung ke kehidupan kita. Jadi akhirnya lumayan sih, aku justru ngerasa hopeful, penuh harapan ke depannya. Asal ya kita bersama-sama mendorong mereka juga agar mereka semakin ke atas juga. Kita juga bisa menjadi mungkin apa yang bisa kita bantu untuk mereka ya kita lakuin dengan sebisa kita. Gitu sih. Wow, thank you for sharing that. Mungkin tadi yang sangat-sangat menarik ya buat saya sendiri adalah di bagian dari tadi kan kita dengar nih cerita dari Mbak Hana, Mbak Rara gitu. Sebenarnya masalah lingkungan itu bisa jadi politik dan bisa jadi sangat rumit gitu. Karena kembali lagi, kalau aku bilang it's a chicken and egg thing gitu loh. Ini ayamnya dulu atau telurnya dulu gitu yang harus di solve biasanya gitu kan. Tapi menurut aku setuju banget sama Mbak Rara tadi waktu bilang sekarang kita melihat regenerasi baru, generasi-generasi muda yang mungkin aku bisa bilang gila gitu. Karena walaupun mereka tahu tantangannya besar, berat nih ke depannya, tapi ya udah mereka ngelakuin aja gitu. Mereka mulai aja gitu. Jadi di situ mungkin aku pengen moving on to the next part of my questions adalah mengenai generasi muda di Indonesia sekarang. Bukan cuma yang ada di Jakarta sebagai kota besar, tapi juga yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Mungkin dari pengalaman kalian, Mbak Hana sebagai entrepreneur, Mbak Rara sebagai peneliti dan juga sebagai musisi, pengamatan kalian mengenai generasi muda yang ada di Indonesia sekarang itu seperti apa sih gitu? Apa saja yang menjadi keunggulan generasi ini? Apa saja yang menjadi isunya mungkin? Apa saja mungkin bahkan yang menjadi potensi yang belum digali gitu mengenai generasi muda yang ada di Indonesia? Ya, secara spesifik mungkin kita ngomong generasi milenial dan generasi Z ya, di mana umurnya mungkin ya itulah. Saya udah nggak generasi Z sih, jadi masih milenial jadi masih aman. Tapi dari Mbak Hana dulu mungkin pengamatannya. Oke, mungkin saya cerita dari salah satu pengalaman nyata ya yang sampai sehari ini saya nggak akan pernah lupa. Itu adalah ketika saya kerjasama dengan tadi saya sempat share KKN tematik, kuliah kerja nyata di salah satu perguruan tinggi di NTT. Saya datang dengan keangkuhan ibu kota saya. Saya orang NTT, tapi lahir besar Jakarta. Jadi sebenarnya nggak bisa bahasa NTT sama sekali, tapi aksen bisa lah. Cuma mindset masih mindset Jakarta banget gitu. Jadi saya datang waktu itu program kuliah kerja nyata di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula, Kabupaten Inde. Datang tuh, hari pertama kita udah punya semua programnya, itu KKN tematik pertama, hampir nggak ada social enterprise lain di NTT yang kerjasama dengan perguruan tinggi gitu, untuk khusus KKN tematik social entrepreneurship. Hari pertama itu topiknya adalah kuliah umum tentang kewirausahaan sosial. Saya buka dengan kenalan, lalu kemudian hal pertama yang saya minta adalah, teman-teman, adik-adik mereka semua bisa keluarkan HP kah? Mereka keluarkan handphone. Oke, ada yang sudah tahu 2 nyam? Mereka bilang nggak banyak yang tahu, ada 1-2 lah. Oke, mereka nggak tahu 2 nyam. Justru semakin menarik gitu, malah saya jadi semakin banyak bisa bercerita. Oke, bisa buka Instagram kah? Lalu ketik 2 nyam, nanti kalian akan lihat siapa itu 2 nyam. Wah, rame satu aula. Terus saya tanya sama tim saya, Dev, kenapa nih Dev? Kenapa tiba-tiba rame banget? Karena mereka tidak punya pulsa, tidak ada paket data.
Wah, itu tamparan yang besar sekali untuk saya. Bagaimana keangkuhan saya sebagai anak ibu kota datang dan merasa bahwa ya kalau saya punya pulsa, mereka semua pasti punya pulsa. Kalau akses informasi saya Instagram, mereka juga pasti akses informasinya adalah Instagram. Ternyata tidak gitu. Nah, ini yang menurut saya adalah masalah di generasi muda di Indonesia. Bagaimana disparity-nya, gap-nya itu besar sekali. Tetapi berita bagusnya adalah menurut saya ini adalah opportunity yang besar untuk Indonesia gitu. Terutama untuk kita yang dari Jakarta untuk kemudian actually kembali bisa membantu teman-teman yang ada di daerah. Pandemi ini juga contohnya salah satu. Duanya mengalami sekali, kami hampir 7 bulan tidak ada pengiriman produk sama sekali karena logistik berhenti. Ini benar-benar yang tadi poin 1 dan 2 yang Mbak Rara sampaikan tentang diversifikasi sama lokalitas itu menjadi sangat penting gitu. Bagaimana kita harus bisa bertahan hidup tanpa menunggu kapal dari Surabaya masuk kah? Belum, masih bulan depan. Kapal Surabaya masuk kah? Belum, masih bulan depan lagi. Bagaimana kita bisa bertahan hidup tanpa menunggu dari daerah luar. Nah, inilah peran putra-putri daerah sebenarnya menjadi sangat penting. Tetapi kalau akses informasi mereka tidak sama dengan yang dimiliki oleh kita yang ada di Jakarta, itu dulu deh yang diperbaiki gitu. Kita nggak bicara soal infrastruktur, kita nggak bicara soal sinyal, tapi kita bicara soal mampu nggak sih generasi muda di daerah memilah informasi. Informasi yang disampaikan ini masih Jakarta sekali atau sudah diversified nih based on daerah-daerah. Saya untuk dapat informasi di NTT tentang sedang terjadi ini dan itu mungkin masih mudah karena ada beberapa anak-anak muda yang cukup terkenal gitu di NTT, dikenal di NTT, ada Diki Senda dan Nando Watu, tapi orangnya ya itu aja. Yang kalau dicek backgroundnya mereka tuh pernah keluar gitu. Dan mereka adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki privilege untuk ya udah mereka stay di Jakarta atau mereka di kota yang lebih besar maju, itu sebenarnya bisa, tapi mereka memilih pulang. Nah, jadi perannya sebenarnya 2. Kita yang privileged, anak generasi muda yang privileged ini untuk kembali ke daerah kita, membagikan cara untuk mendapatkan informasi, bagaimana menseleksi informasinya, dan teman-teman putra-putri daerah yang ada di daerah ini justru jangan berkecil hati gitu, karena justru menurut saya dengan pandemi ini waktunya mereka untuk shine bright like a diamond gitu. Mereka yang bisa mendapatkan informasi, mereka yang melakukan. Saya 7 bulan nggak bisa traveling, tapi saya selama hampir 2 bulan terakhir komunikasi dengan salah satu alumni program KKN tematik kita untuk produksi keranjang kami di Kabupaten Nagekeo yang akan diekspor ke Korea Selatan tanpa saya harus hadir. Tapi karena saya sudah kenal mahasiswa ini di program KKN kami tahun lalu, produksinya tetap bisa jalan. Gitu. Wow, keren banget. Jadi recapnya sebenarnya tadi ada dua grup lah yang harus kita perhatikan. Kita yang punya privilege itu di kota, kita harus memikirkan bagaimana caranya informasi itu bisa disebarkan lebih tanpa memikirkan apa eksklusivitas yang ada di Jakarta saja. Terus kedua juga putra-putri daerah kita yang banyak tersebar di seluruh Indonesia, jangan merasa mereka tidak bisa apa-apa justru. Malah karena pandemi ini mereka punya kesempatan yang sama lah istilahnya dengan banyak dari orang-orang yang lain gitu ya. Wah, terima kasih Mbak Hana, terima kasih. Pak Mbak Rara gimana? Kan sejak berkebun itu aku sedikit banyak berbagi tentang si proses berkebunnya di media sosial ya, khususnya sih di Instagram gitu. Sebenarnya nggak terlalu berkonsep lah karena bukan anak marketing ya, nggak ngerti sih. Jadi ya udahlah organik aja gitu. Cuman mungkin karena sudah berjalan 4 tahun, lalu entah kenapa selama pandemi, ya tahu sih kenapa, semacam ada muncul tren baru berkebun di rumah itu ya. Mungkin karena tadi pangan menjadi dilihat lagi sebagai hal esensial dan ternyata dibutuhkan di saat-saat krisis, itu menjadi aspek dari satu masyarakat yang punya resiliensi ya, punya keberdayaan gitu. Jadi orang-orang jadi wah semua ikut berkebun dan akhirnya mereka melihat perjalananku berkebun sebagai salah satu contoh mungkin atau referensi. Nah dari perjalanan ini lalu aku juga punya podcast yang membahas beberapa isu-isu sosial termasuk terkait pangan atau pertanian atau pendidikan gitu. Aku merasa di anak muda sekarang yang pastinya sangat beragam tadi ya, nggak bisa kita pukul sama rata, tapi setidaknya tuh aku bisa merasakan semangat zamannya adalah ada kehausan untuk pengetahuan alternatif. Kehausan itu tinggi sekali. Dan dilihat dari bagaimana misalnya polarisasi informasi yang terjadi. Misalnya belakangan dengan aksi Omnibus Law gitu ya, tolak Omnibus Law. Generasi yang
tua mungkin mengakses informasi dari TV dan WhatsApp group. WhatsApp group reunan SD, SMP, SMA, ekskul, sama SMA, kompleks kan. Dan WhatsApp keluarga pasti. Anak muda, generasi milenial, Gen Z dan lebih muda lagi, itu dari internet. Dan kita lihat bagaimana terpolarisasinya juga respon mereka terhadap Omnibus Law itu sendiri. Nah ini cuma contoh aja ya, satu isu gitu yang lagi terkini gitu kan. Aku melihat mereka karena ada kehausan untuk sesuatu yang alternatif, bukan yang harus utama, dan juga bukan yang dimiliki oleh sekelompok orang saja gitu. Jadi ada kehausan untuk akses informasi yang lebih demokratis. Dan ini sebenarnya opportunity, dan ini kesempatan yang besar untuk misalnya social enterprise misalnya seperti Duanyam untuk mengedukasi tentang tadi tutur dan kultur yang ada di NTT misalnya melalui kebudayaan menganyam dan bagaimana relasinya dengan peran perempuan di NTT gitu kan. Itu kan sesuatu yang kita sama sekali nggak tahu, nggak ada tuh di buku sekolah gitu, nggak ada juga di mana-mana. Kalau misalnya mau tanya tetangga mungkin nggak tahu, tapi lewat media sosial kita bisa punya akses itu dan itu cukup memerdekakan lah buat aku gitu ya, merasa ada kehausan, ada juga platformnya. Nah, ketika bertemu ini bisa menjadi sesuatu yang punya kekuatan yang besar. Tapi juga tadi bagaimana mereka menyerap, menyaring informasi karena justru kita kebanjiran informasi. Itu juga satu tantangan lah. Kita harus punya bukan cuma literasi tapi literasi kritis, literasi digital yang kritis, literasi budaya yang kritis, semua yang kritis sih sebenarnya. Dan itu masih menjadi tugas besar lah karena dibutuhkan waktu untuk bisa mencapai kesadaran kolektif yang kritis itu gitu. Tapi sudah mulai dan kehausan itu ada. Mereka mencari yang alternatif. Nah yang kedua soal anak muda dan pergerakan. Tantangannya apa? Aku merasa tantangannya adalah anak muda terutama dari milenial ke bawah itu akan menjadi angkatan yang rentan secara ekonomi. Bukan cuma karena kebijakan-kebijakan yang akan merentankan, bukan itu saja sih, tapi memang sistem ekonomi global kita membuat kita menjadi ya prekariat lah. Jadi misalnya ya, ngerasa gak sih generasi milenial harus ngerjain beberapa proyek sekaligus. Seperti aku harus jadi musisi, harus jadi peneliti, harus jadi pendidik, harus jadi tukang kebun. Contoh banget prekariat, satu tuh gak cukup soalnya. Harus mengais-ngais beberapa pekerjaan untuk bisa bertahan hidup dan bahkan mungkin gak pernah bisa beli KPR, gak bisa punya rumah. Nah ini kan adalah tantangan ekonomi ya, yang adalah tantangan zaman menurutku. Karena aku melihat itu adalah amarah yang kita lihat juga dari anak muda gitu. Mereka tahu mereka gak pernah bisa punya KPR, gak mampu gitu. Pekerjaan yang dimiliki sangat rentan. Mereka beda sama orang tua kita yang mungkin kerja di BUMN, punya dapat pensiunan ya kan. Kita nggak ada konsep-konsep kayak gitu. Kemudahan yang dan fasilitas-fasilitas yang memudahkan hidup lah di hari tua. Hari muda aja susah gitu kan. Gimana nih? Oh jadi curhat nih kita bertiga. Ya tapi maksud tahu kenapa ini berhubungan? Dengan tantangan ekonomi seperti ini, sulit juga mereka berempati atau memikirkan atau meluangkan waktu untuk suatu gerakan yang lebih besar atau berkolektif secara intens. Jadi justru perentanan itu tuh akan berakibat pada kemungkinan kita berserikat lebih rendah. Apapun ya isunya, terutama isu lingkungan gitu. Nah itu menjadi tantangan menurutku. Nah bagaimana misalnya banyak enterprises, nggak usah social enterprises, pokoknya juga menyasar bagaimana kita menjadi lebih sejahtera, lebih merdeka sebagai pekerja, bukan semakin rentan, sehingga pasti nanti juga akan bisa diterjemahkan dalam bentuk aksi-aksi yang lebih besar lagi untuk misalnya gerakan lingkungan dan lain-lain gitu. Aku pribadi merasa seperti itu. Seperti teman-teman yang ingin membangun koperasi aja. Kita ingin membangun koperasi sebagai model usaha yang lebih adil gitu ya. Tapi gue harus manggungnya hari Sabtu gini-gini terus tapi ada deadline nih susah banget. Deadline-nya memaksa. Jadi harusnya ada satu orang yang benar punya memang diberi upah untuk mengelola secara administrasi dan legal dan lain-lain, malah jadi sibuk bertahan hidup dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Nah susah kan mau bikin koperasi untuk isu lingkungan, untuk tadi teman-teman menganyam atau kayak gimana. Betul. Nah ini tuh tantangan banget sih menurut aku Mas Hadi. Jadi
isu lingkungan bukan cuma isu lingkungan, dia adalah isu ekonomi, isu kesejahteraan. Semuanya berhubungan ya. Sangat berhubungan. Jadi kupikir kita harus melihat dari berbagai aspek untuk benar bisa menyasar si isunya itu sih. Iya, pasti. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku karena waktu udah hampir habis nih. Tadi kan kita udah melihat karakteristik generasi muda yang sebenarnya masih banyak sekali potensi yang apalagi di Indonesia gitu, potensi yang belum tersentuh sama sekali. Ditambah dengan kekuatan dan kehebatan media sosial atau media digital lainnya yang sedang istilahnya naik-naiknya lah di Indonesia sekarang. Nah, menurut Mbak Hana sama Mbak Rara gitu, apa sih kalau misalnya saya gitu sebagai netizen zaman kini gitu kan, apakah saya netizen yang ada di Jakarta atau netizen yang ada di NTT atau mungkin netizen yang ada di Papua, apa sih yang bisa saya lakukan dan harus saya lakukan sebagai seorang netizen? Mungkin karena netizen di NTT misalnya punya lebih baik keterbatasan tadi daripada yang Jakarta. Mungkinkah karena keterbatasan yang berbeda, tugasnya dan role-nya juga, perannya juga berbeda-beda gitu. Tapi apa nih yang bisa Mbak Hana dan Mbak Rara bagikan dan encourage lah untuk sahabat-sahabat budaya kita yang ada di seluruh Indonesia, bagaimana caranya saya memulai sebuah aktivisme lingkungan dan mengambil peran sekecil apapun atau sebesar apapun itu gitu. Pertanyaan terakhir, habis itu kita tutup. Siapa yang mau duluan? Mikirnya panjang nih mikirnya. Ini harusnya tuh kayak gini pertanyaan buat Miss Indonesia. Jangan yang udah dilatih di backstage dong. Waduh. Siap. Saya siap mengisi. Mbak Hana dulu. Kita kayak, silakan dulu. Mikir dulu ini. Oke, coba ya. Mencoba. Coba Mbak Hana ya. Kalau menurut saya sih, mungkin karena sekarang lagi pandemi juga ya mindsetnya saya ya, jadi pengaruh banget gitu. Jawaban saya berikut ini. Tentang kelokalan, jadi informasi yang sangat lokal dan sangat relevan dengan situasi yang terjadi. Bukan hanya tentang isu COVID ya, tapi tentang bagaimana ketika nanti kita mau bounce back pun adalah di misalnya aspek ekonomi kreatif. Jangan kita ngomongin ekonomi kreatif urban saja, tetapi juga ekonomi kreatif di rural gitu. Jadi tadi story-story yang ada di lokal itu dinaikkan. Beberapa teman-teman yang saya kenal di dalam menjalankan 2 jam tuh kita beberapa kali kan harus melakukan bikin company profile, the typical yang sebuah perusahaan harus miliki lah. Salah satu komitmen yang selalu saya miliki adalah kalau ini harus datang dari budgetnya 2 jam, sebisa mungkin kami akan menggunakan teman-teman kreatif lokal. Pasti kami kurasi dulu gitu, melihat portfolionya mereka dan seterusnya. Tapi itu adalah komitmen besar kami. Dan ternyata tidak mudah menemukan mereka. Pertama, nggak tahu mau nyari di mana. Itu nggak tahu gitu, karena nggak ada hashtag production house Flores Timur gitu. Itu nggak ada gitu. Jadi, wah Google pun kayak production house di Flores Timur itu nggak ada. Karena mereka nggak pernah membrand diri mereka seperti itu. Jadi nyarinya di mana aja udah susah. Itu pertama. Lalu yang kedua, mengajak mereka untuk tetap memiliki warna lokal, tetapi karena unfortunately klien 2-nya adalah nasional dan global, kita tetap harus fit kepada appetite-nya market-market ini gitu. Jadi kami mau gitu untuk bekerja sama dengan mereka dan kita jalan sama-sama perlahan-lahan. Nah ini yang mungkin sebagai netizen atau teman netizen sih ya. Lebih tepat itu. Ini mau berusaha terdengar intelektual tapi kemudian ngomongnya. Mendingan kontekstual, relevan. Iya betul. Netizen. Jadi kalau mau jadi netizen yang baik menurut saya untuk anak-anak muda terutama kalau ngomong walaupun saya sendiri kan nyimaknya dari Jakarta, saya tetap pengen fit saya tuh warna-warni dengan ya kayak tadi disebut Diki Senda gitu, seneng banget tiba-tiba dia muncul. Makanannya juga warna-warni soalnya. Gitu. Jadi teman-teman netizen muda yang ada di daerah keluarkan warna-warna kalian sih gitu, cerita-ceritanya kalian gitu, karena itu yang justru kami di Jakarta yang sudah lockdown berbulan-bulan ingin lihat. Kami bosan lah ngeliat influencer support small business, ternyata small businessnya ada di situ-situ juga gitu. Pengennya ngelihat kayak wah Lakuatku Jawas, wah ngelihat Nando Watu dengan di desanya di Detusoko sana, wah di Papua ada Manobipreneurs gitu. Produknya ternyata saya baru tahu di Papua ada raspberry ternyata.
pengen banget ngirim dari Papua tapi sulit gitu. Cuma berwarna gitu fit saya jadinya. Gitu sih. Itu yang mungkin seru banget. Kalau bisa saya sampaikan ke teman-teman. Nanti jadi PR ya. Nanti aku minta ya kano-kano tadi ya biar lebih berwarna fit saya. Iya kan? Capek lihat influencer juga capek ya. Yang kalau mau makan meninggal terus kan. Iya, pusing nih influencer Jakarta. Enak banget, please. Enak banget gitu. Aduh, bener. Mbak Rara gimana Mbak Rara? Aku merasa kita sebagai netizen ya, tapi kita juga melihat kita bukan sebagai netizen, tapi juga sebagai warga negara ya, citizen gitu ya. Kita harus menjadi warga negara yang kritis dan aktif sih. Itu aja sih, anak muda harus menjadi warga negara kritis dan aktif. Maksudnya apa? Benar kalau teman-teman misalnya ada di daerah gitu ya, di luar Jakarta, ada di daerah yang lebih rural, dua hal sih, refleksi dan aksi aja sih. Refleksi pertama, refleksikan persoalan yang ada di sekitarmu gitu. Atau potensi lokal yang menurut kamu harusnya digali. Refleksikan aja seperti sesederhana misalnya, akses jalan ke desaku nih hancur. Nah ini tanggung jawab siapa nih? Nah ini kita harus gimana mengupayakannya? Misalnya itu satu. Atau kedua, misalnya teman-teman pegiat atau suka banget sama pangan lokal. Pangan lokal di daerah ini, misalnya di sekitar Kupang atau misalnya di Aceh misalnya, apa aja sih? Coba didata dan lalu lihat, yang ini tidak pernah dijual atau ini tidak bisa diakses di pasar. Kenapa ya gitu? Jadi refleksikan hal-hal yang mungkin sederhana mungkin, sedekat mungkin. Lalu setelah itu baru dari hasil refleksi itu kita beraksi gitu. Misalnya, mungkin kita bisa ngobrol nih sama kepala desa atau kepala dusun atau apapun itu gitu ya yang berkuasa di sana gitu. Bagaimana kita misalnya menciptakan sesuatu dari potensi atau menyelesaikan persoalan yang ada di situ, sederhana persoalan itu gitu. Jadi refleksi aksi gitu. Jadi dari aksi itu, ternyata nggak berhasil nih, refleksi lagi gitu. Nah hal-hal ini bisa dijembatani dengan media sosial menurutku. Misalnya teman-teman kayak tadi balik lagi ya, misalnya teman-teman di NTT, karena kebetulan timeline-ku juga berwarna karena NTT, dari Indonesia Timur, mereka merefleksikan apa yang menjadi potensi ataupun tantangan di daerah mereka. Lalu kami jadi belajar bahwa ternyata mereka lebih berdaulat pangan daripada kita. Ya tadi itu, Molo itu berdaulat pangan selama pandemi. Mereka benar 100% hidup dari hutan dan tanaman yang mereka tanam sendiri gitu. Jadi langsung gila, kita ketinggalan banyak. Kita sebenarnya yang tidak develop gitu. Mereka jauh lebih sejahtera gitu. Nah, tapi kan mereka sudah merefleksikan dan mereka beraksi. Bagaimana memperkenalkan ini? Mereka melakukan kegiatan misalnya tadi digital tourism untuk memperkenalkan cerita-ceritanya, pengetahuan lokalnya. Ada kacang yang harus direbus 2 kali biar dia nggak beracun yang mereka makan. Jadi kayak gila, kacang aja direbus 2 kali, 12 kali ya gitu kan. Apa yang menyebabkan mereka harus makan kacang itu gitu. Tapi jadi baik belajar tentang tadi keanekaragaman hayati, lalu kami bertukar cerita, bertukar strategi, cara tadi misalnya menceritakan ulang ke orang-orang, ke masyarakat. Itu penting sekali menurut aku. Jadi media sosial itu bisa juga jadi ruang atau alat untuk refleksi dan aksi bagi anak muda usia berapapun. Jadi dengan itu mungkin media sosial tidak hanya menjadi alat politik atau alat kekuasaan, pemilik kekuasaan untuk menyebarkan propaganda misalnya atau apa gitu yang atau hoax dan lain-lain. Tapi kita bisa menantang si narasi-narasi yang menyesatkan atau misalnya justru menyempitkan pikiran kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang semoga memerdekakan, yang kritis dan reflektif tadi. Nah, aku merasa mendapatkan itu selama pandemi karena lebih dekat dengan teman-teman yang mungkin juga sama-sama nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi mereka justru selalu mencari cara untuk tetap berhubungan dengan orang dan media sosial itu sebenarnya adalah ruang itu. Dan bagaimana ruang itu bisa menjadi ruang aktivisme juga untuk isu-isu lingkungan. Karena dengan adanya pandemi kita bisa melihat apa sih yang esensial untuk dirawat oleh kita semua. Dan ternyata adalah relasi kita dengan alam dan alam itu sendiri. Dan itulah kekuatan media sosial dan anak muda hari ini kurasa. Wow, terima kasih Mbak Rara, terima kasih. Oke, untuk kalau aku bisa simpulkan mungkin sesi hari ini apa yang kita dapatkan, mungkin pertama aku suka banget tadi waktu Mbak Hana bilang bahwa merasa tertampar-tampar ya waktu pertama kali ke NTT gitu kan, bahwa kita tuh orang yang memiliki banyak privilege, kadang harus membuang keangkuhan itu. Dulu kita buang keangkuhan kita untuk mendapatkan sebuah kesadaran yang baru mengenai realita yang ada, dan tidak kalah pentingnya untuk berpikir kritis.
gitu. Berpikir kritis, tanya aja kalau kita makan ini gandumnya dari mana gitu, petaninya dapat berapa, kita bayar roti 10.000 misalnya, petani dapat berapa dari 10.000 ini, itu kan pertanyaan yang kritis ya, yang menjadi sebuah refleksi sehingga apapun aksi yang kita ambil dalam kapasitas kita masing-masing, tahu bahwa kita harus menjadi manusia yang hidup dengan makna gitu. Seperti tadi Mbak Rara bilang, aku suka banget. Tapi mungkin yang terakhir yang aku tangkap dari media sosial tadi, aku sangat setuju gitu, bahwa sepertinya generasi muda harus sadar dan harus ingat bahwa sosial media itu adalah sebuah ruang dan sebuah alat yang harus kita manfaatkan. Dan mungkin karena aku datang dari latar belakang media ya, genggesan aku itu adalah jangan sampai media sosial ini yang memanfaatkan kita, istilahnya gitu. Apalagi kita tadi baru ngomong ya di pre-briefing mengenai film di OTT yang baru keluar gitu kan. Jangan sampai kita dimanfaatkan, tapi malah harusnya dengan apa yang kita mau tadi, dengan makna apa yang kita mau hidupi, kita memanfaatkan media sosial untuk tujuan itu gitu. Ya, bener kan? Nggak salah ya? Benar banget. Betul sekali. Oke. Kalau salah saya nanti diusir gitu. Kalau salah kita ulang lagi Kita ulang lagi ya. Aduh, 1,5 jam lagi. Baiklah, oke. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung sesi. Terima kasih ya sekali lagi kepada Mbak Hana, kepada Mbak Rara juga. Terima kasih Mas Hadi, seru sekali bicara. Seru ya. Nggak terasa 1,5 jam ya. Ya, terima kasih banyak. Semoga lewat pemaparan dan diskusi tadi yang dibangun, kita bisa bersama-sama melihat masa depan yang lebih luas lagi, perspektif yang lebih luas lagi, potensi yang lebih besar lagi untuk mencapai hasil yang of course tentunya lebih baik untuk Indonesia lagi ke depannya. Ya, terima kasih sudah hadir Mbak Hana, terima kasih sudah hadir Mbak Rara. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh sahabat budaya yang sudah mengikuti sesi aktivisme lingkungan sebagai tugas netizen kontemporer, yang merupakan salah satu rangkaian acara konferensi Pekan Kebudayaan Nasional 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tidak lupa juga saya ingatkan bahwa selama bulan November 2020 ini, Pekan Kebudayaan Nasional akan melaksanakan beragam program acara. Mulai dari konferensi, pagelaran, pameran, parade, hingga kompetisi. Keseluruhan rangkaian acara ini akan dapat sahabat budaya saksikan nanti di berbagai platform digital, mulai dari televisi hingga layanan video streaming. Akhir kata, salam untuk seluruh sahabat budaya yang ada di seluruh Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Hadi Ismanto, undur diri. Sampai jumpa.